Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Krismon 18087332. Baiklah, di sini saya akan membacakan bab 10. Perencanaan jangka panjang adalah salah satu karakteristik dalam persyaratan modern latihan. Terorganisir dalam terencana dengan baik. Program latihan selama periode yang panjang waktu sangat meningkatkan efisien persiapan untuk kompetisi besar di masa depan. Selain itu, mendorong pemanfaatan rasional. Sarana dan metode pelatihan memfasilitasi penilaian konkret dan spesifik. Perencanaan harus mengandung akumulasi pengetahuan dan kedua ilmiah empiris informasi menyadari dan menggunakan kemajuan dan ilmu pelatihan. Dalam olahraga, serta pengalaman didapat oleh pelatih top dan spesialisasi pelatih di lapangan akan membantu dan menyempurnakan seseorang latihan. Ini tidak biasa bagi seorang pelatih Eropa Timur menyusun jangka panjang. Rencana 8-16 tahun untuk calon muda atlet, bahkan tanpa itu sang pelatih dapat menemukan dirinya sendiri terlibat secara acak. Program pelatih dapat mungkin tidak terpenuhi. Kinerja dapat difasilitasi oleh hal yang berikut. Pendekatan berurutan untuk pelatih. Pendekatan yang disarankan oleh gambar 87 mengacu pada kenyataan bahwa seorang anak muda yang dulu dipilih secara ilmiah untuk olahraga berbasis ketat pada kualitas spesifiknya. Tinggi kinerja ilmiah dan pelatihan metode perencanaan jangka panjang diidentifikasi bakat. Kenapa 87 langkah-langkah penting yang diperlukan untuk mencapai kinerja tinggi? Yang mengikuti program pelatihan jangka panjang yang tepat tidak diragukan lagi akan memiliki yang lebih tinggi probabilitas mencapai kinerja puncak daripada yang terlibat dalam program alami. Sebenarnya, pendekatan semacam itu bukanlah yang baru di sebagian bagian Eropa Timur. Itu adalah kenyataan umum banyak spesies barat kewalahan oleh rumah menyatakan bahwa keajaiban renang Jerman Timur medali emas. Sejak awal dimaksudkan untuk menjadi juara Olimpiade, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Cornelia seperti Nadia Comaneci dan Romunia banyak atlet hebat lainnya adalah dipilih untuk olahraga kemampuan yang luar biasa. Program pelatihan dan pendekatan semacam itu seharusnya tidak menjadi hak prerogatif tertentu negara. Demikian untuk terorganisasi dengan baik dan hampir semua negara. Rencana pelatih jangka panjang harus menetapkan arahnya dan secara umum spesifik. Tujuan harus diorganisasi selama beberapa tahun. Sebuah rencana harus mempertimbangkan 4 faktor berikut. 1. Jumlah tahun pelatihan sistematik yang diperlukan untuk calon atlet mendapatkan kinerja tinggi. 2. Usia di mana rata-rata kinerja yang dicapai. 3. Kemampuan alami yang dimulai calon atlet. 4. Usia di mana seorang memulai pelatih khusus dimulai. Calon atlet ketika dia mulai program sistematis, demikian juga jumlahnya tahun yang tersisa hingga pematangan atlet pada olahraga yang dipilih. Jika sebuah program renang dimulai pada usia 12, hanya akan ada beberapa tahun lagi sampai pematangan dalam berenang tercapai, karena itu program pelatihan jangka panjang. Meski begitu, mungkin tidak ada atlet seperti itu akan memiliki probabilitas satu dengan kemampuan yang sama, tetapi siapa yang memulai program sistematis pada usia lebih dini selama kehidupan atlet dinamika perkembangan fisik psikologis. Level antara usia 25 sampai 30 pria dan sekitar 23 sampai 5 tahun lebih awal wanita. Namun, orang mungkin tidak mengklaim bahwa usia di atas juga optimal untuk kinerja maksimal semua olahraga, misalnya menurut penulis yang sama. Performa dalam olahraga yang membutuhkan kecepatan maksimum dicapai atlet sekitar usia 20-24. Demikian pula kegiatan yang membutuhkan banyak kekuatan dan daya tahan dilakukan secara optimal oleh atlet yang mendekati usia 30 sampai dan cukup sering genap. Sedikit lebih tua di sisi lain olahraga di mana kesuksesan tergantung pada penguasaan. Gerakan yang bisa dapat pada usia dini
usia optimal secara otomatis perencanaan jangka panjang 235 lebih rendah. Sedangkan senam pada usia 14 sampai 16 anak perempuan dan 18 sampai 24 untuk anak laki-laki. Namun, meski medali Olimpiade telah dimenangkan oleh para atlet lebih tua dari ditunjukkan di atas, mungkin adil untuk mengatakan bahwa kemenangan atlet yang lebih tua adalah pengecualian daripada kejadian umum ketika menyusun rencana jangka panjang. Itu harus dilakukan mengingatkan fakta bahwa tingkat peningkatan atlet seperti yang ditunjukkan pada gambar 88 tidak linear itu. Dinamika peningkatan atlet jauh lebih tinggi di awal dan selama fase fasilitasi dalam cenderung melambat di seluruh fase tertinggi. Jelas bentuknya kurva lebih bersifat undulatori dan merupakan produk korelasi antara kemampuan fisiologi dan psikologi seseorang dan jenis pekerjaan, volume, dan intensitas yang dilakukan dalam pelatihan. Kenyataan ini seharusnya dipertimbangkan oleh pelatih ketika menetapkan tujuan pelatih ketika jangka panjang, terutama kinerja. Tujuan dan standar untuk tes, seperti yang tercermin pada gambar 88, meningkatkan tinggi pada kemampuan kinerja yang diharapkan akan mencapai pada tahun-tahun pertama pelatihan. Perkembangan fisik di mana fisik, anatomi, dan psikologi. Presentasi dari potensi yang mulai spesialisasi, fase pelatihan, performa tinggi, kurva meningkatkan atlet dari awal hingga fase kinerja tertinggi. Tempat teknik atau taktik psikologi yang diperlukan untuk pelatihan khusus harus dikembangkan. Antara tugas utama yang harus dipertimbangkan adalah sebuah berikut. 1. Mulai penggunaan berbagai macam latihan yang harus dialami para atlet. Pengembangan multilateral memungkinkan fungsi tubuh mereka untuk menyesuaikan diri dengan berbeda jenis berangsangan. 2. Melalui latihan khusus untuk olahraga yang dipilih, pangkalan diperlukan untuk pelatih dan olahraga khusus yang berkembang. 3. Akuisisi keterampilan sederhana olahraga lain, terutama erat terkait olahraga dalam perhatian utama. 4. Akuisisi teknik olahraga yang dipilih dengan penyesuaian untuk menekankan kualitas dan kemampuan individu. 5. Paparan untuk atlet beragam jenis kompetisi dalam berbagai cara olahraga. Dalam berbagai acara olahraga sehingga mereka akan belajar mengatasi stres. 6. Pengembangan tekad atlet, keteguhan dan kemauan mengejar sebuah tujuan. Semakin sedikit sederhana tugas yang harus dilakukan untuk fasilitasi tugas berikut dapat mempertimbangkan. 1. Tingkat persiapan fisik secara umum. 2. Mengembangkan dan meningkatkan fondasi persiapan fisik tertentu. 3. Menyempurnakan teknik olahraga yang dipilih. 4. Meningkatkan manuver taktik olahraga. 5. Meningkatkan sifat psikologi khusus untuk olahraga. 6. Mempelajari aspek teoritis dengan pelatihan sehingga olahraga dapat dipraktikkan sebagai serta memanfaatkan buku harian pelatih.